Pilihan pertama. Sama ini. Makan atau minum? Minum. Mio atau engineering? Mio. Naik gaji atau naik golongan? Naik gajian. Mata duitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita Cepot Ceritanya Podcast. Dan kali ini kita akan berbicara dengan bintang tamu dari segmen Sersa serius tapi santai. Kali ini kita akan mengundang bintang tamu yang Yang sudah tidak asing lagi, sudah malang melintang di dunia pertambangan, masih masih muda, putih, ganteng, tinggi, ganteng, sudah punya keluarga ya. udah berkeluarga ya? Ya sudah berkeluarga ya. Udah berkeluarga. Ini pasti saya nonton sudah. Nanti lebih lengkapnya beliau akan perkenalan sendiri. Tapi sebelum nonton video kita pada episode kali ini, jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan share ya. Berulang kalau misalnya nggak kuat subscribe ya udahlah, tapi share aja yang penting. Yang penting dibagiin ke semua keluarga, semua teman-teman. Untuk itu juga kita perlu ingatkan kepada Bapak Ibu yang nonton, jangan lupa jaga protokol kesehatannya ya. Kalau nggak penting banget jangan keluar rumah dan jaga physical distancing, kemudian pakai masker, kemudian jangan lupa cuci tangan dengan hand sanitizer atau sabun ya. Salah satunya untuk menjaga kesehatan kita adalah dengan meningkatkan imun. Menurut teori, meningkatkan imun bisa dilakukan juga dengan cara menjaga pola hidup bahagia. Salah satu sore hari ini adalah tugas kita untuk membuat bapak-bapak di rumah, bapak-bapak atau ibu-ibu untuk bahagia menonton video kita. Langsung saja kita sambut bintang tamu kita, Aditya Dwi Nugroho. Aditya Nugroho. Aditya Dwi Nugroho. Sebelumnya kita akan kenalan dulu nih, Pak Aditya Nugroho ini adalah beliau karyawan tambang yang sudah pengalamannya cukup banyak dengan background posisi di departemen yang sangat menentukan, Strategik lah ya. strategik sekali. Kalau nggak ada Mas Adit, ini bisa-bisa tambang buka tetap. Sebenarnya. Tapi kalau tidak ada beliau, kalau misalkan keuntungannya ya sekarang itu misalkan keuntungannya 1.000 ya, kalau nggak ada dia paling keuntungannya cuma 50 ya. Nah, ini sudah. Oke, kita sambut Pak Adit dengan tepuk tangan yang sangat meriah. Silakan perkenalkan diri Pak Adit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih waktunya kawan-kawan. Saya nggak ngerti juga nih suruh ngapain ini di sini ya. Perkenalkan, nama saya Aditya Dwi Nugroho. Saya kebetulan di Departemen Bio ya, Mine Optimization. Tugas utamanya ya untuk mengoptimalkan apa yang bisa kita dapat, mengoptimalkan hasil dengan biaya dengan kondisi yang seefisien mungkin, intinya seperti itulah. Kemudian apa lagi nih yang perlu diketahui nih? Aslinya dari mana Pak Adit? Saya aslinya dari Jogja, tapi Jogjanya udah hilang kayaknya karena beberapa tahun belakangan saya tinggal di Jakarta, di Cakung. Halo tuh bapak-bapak yang di Cakung ya, mungkin butuh untuk di HO. Sasia. Tapi apa face-nya Mas Adit ini agak-agak ini apa namanya? Mirip Thailand loh. Wah sih, Yang Pak sudah Sodika aja. Sudah operasi nih. Sudah operasi. Aduh. Enggak, tapi mirip orang Thailand, agak putih-putih. Wow, gitu. kayak orang Thailand. Berarti sekarang hidup di Cakung ya? Saya hidup di Cakung Pak, kebetulan. Kemudian istri baru sudah istri ya kan, sudah beristri. Anaknya juga satu, insya Allah diberikan Mau nambah lagi? anugerah lagi. Mau nambah lagi? Insya Allah. Mau nambah lagi ya? Doakan saja. Istri? Ini bisa diedit. Kalau bisa diedit nanti Ini orang yang paling pertama kita share itu. Nanti kita saja. jangan
balik ke Tolong diedit, Pak. Oke, Mas Adit. Yes. Sebelum kerja di perusahaan ini, Mhm. sudah sempat, sebelumnya kuliah di mana? Saya di Jogja, di UGM, jurusan Teknik Geologi. Patih nih. Teknik geologi. Patih UGM, aja ada. coy. Teman-teman UGM semuanya. MTG, halo. 2008. Nanti kita share ke rektornya. Wes. Semoga nggak nyesel yang nonton. Tahunya. Aduh. Maaf ya, dulu sering bolos, Pak. Maaf. Tapi memang mimpinya jadi miners nggak, Iya. Mas Adit? Gimana ya? Kalau mimpinya sih ya biasanya Mas. Idealismenya seorang geologis itu biasanya pengennya tuh ke oil company. Oil Oil company. Idealismenya. Berarti sebenarnya nggak mau sebenarnya dimainin ya? Iya, bukan nggak mau juga sih, Oh, Pak. bukan. Kebetulan rezekinya alhamdulillah di sini. Oke. Dan ya sejauh ini sih nyaman di sini dan insya Allah bisa membawa kebaikan untuk semuanya lah, baik untuk saya sendiri maupun untuk perusahaan, Pak. Seperti itu. Tapi pede nggak nih kalau video ini kita nanti share ke teman-teman alumni geologi UGM? Pede. Aman ya? Apa. Join. Soalnya yang lain oil loh. Kalau ada yang kangen, Oil kelapa. Bro. Oke, selanjutnya nih pertanyaan selanjutnya setelah tadi keduanya tahu ya siapa yang nggak kenal kampus UGM coy, ya kan? Kampus ter Jogja. apa ya? Semua lah. Rasanya di semua perusahaan ada UGM ya. Nah, Banyak lah. Banyak. terbaik. Ya. Sebelum masuk ke perusahaan ini, apakah sempat bekerja di perusahaan lain? Sempat iya, kalau di perusahaan lain nggak juga ya, Mas. Jadi sebelumnya itu saya pertama kali lulus, kemudian alhamdulillah perusahaan pertama yang menerima saya dan bertepatan sama saya lulus ya, bertepatan karena sebelumnya kan berbeda cerita kan. Itu adalah UT Mas waktu itu. UT. Nanti sensor ya. Sensor ya, nggak apa-apa kan. Ibu, mother. Mother. Oke. Kemudian dari situ saya ditempatkan di salah satu bidang usahanya ya, atau AFCO-nya UT ya waktu itu, namanya TTA ya. TTA tempatnya di TOP waktu itu. Kemudian karena suatu sebab di tahun 2015 akhir TTA jadi join kepemilikan antara UT dan PAMA. Akhirnya sebagian orang-orang dari TTA ditarik termasuk saya, dan alhamdulillah saya dapat posisi di sini, di posisi yang baru, tugas yang baru yang sama sekali saya sebenarnya gimana ya, masih hijau banget lah gitu, belum ada ilmu apa-apa tentang mine optimization. Gitu sih, Mas. Berarti ini apa? Sejenis sisa lah ya. Ini acara apa sih sebenarnya, Pak? Ini ya, Bro. Tarik gitu ya dari TTA ya. Ini acaranya sebenarnya buat bully ya. Tolong nyerah. Belum. Yes. Kalau sekarang kan udah bergabung di kita nih, di perusahaan kita di PAMA. Yep. Kemudian posisinya sekarang apa? Saya Geospatial and Automation Team Leader. Geospatial and Automation Team Leader. Expertnya mana, Pak? Kalau di posisi expert itu posisi saya ada di tim leader Di atasnya lagi ya. Yes. Gak ada expert team leader, biasanya ada gitunya. Kalau nggak salah sih. Automation expert team leader. Ya, Guys, lupa sama posisinya, sama gaji aja ingatnya. Jadi ya Pak Chandra, maaf Pak. Jadi untuk teman-teman adik-adik yang masih ada di kampus nih, junior-juniormu, Yes. ini adalah posisi yang sangat penting di sebuah perusahaan mining ya. Dimana analisa-analisa apa saja nanti kita tanyakan ke beliau tadi. Kuncinya adalah Yo harus melipat gandakan yang keuntungan harusnya 25 bisa menjadi 1000. Nah, gimana caranya? Gimana caranya? Nah, Tugas utamanya kebetulan di posisi saya yaitu tadi, garis besarnya sebenarnya bagaimana caranya kita bisa mengoptimalkan revenue ya, mengoptimalkan hasil yang kita dapat dengan
source seminimal mungkin gitu. Intinya sih seperti itu. Nah, dalam pelaksanaannya kalau di bagian saya sendiri di departemen saya, departemen NIO itu ada 3 section ya. Ada 3 section. Sectionnya ada dispatch operation itu di saya, kemudian ada dispatch analis sama sama MOCO ya, monitoring and control section. Monitoring control. Yes, monitoring and control section. Nah, di bagian saya sendiri itu tugas utamanya sebenarnya berkolaborasi ya dengan tim lapangan, menjadi perantara, menjadi jembatan antara data yang kita miliki, karena kan kita punya ADS ya, auto dispatch system, di mana datanya sudah real time per 3 detik data masuk yang dianalisa, dibantu analisa, kemudian dibuatkan report sama kawan-kawan analis dan kawan-kawan MOCO kita. Nah, tugas kami DO itu sebenarnya untuk membuat data itu berbunyi gitu. Jadi kalau ada datanya bagus, banyak, mantap gitu ya, tapi tidak bisa membuat orang lain bergerak, percuma. Oke. Nah, tugas kami adalah membuat data-data itu bisa berbunyi dan bisa menggerakkan orang-orang, memprovokasi lah ya, memprovokasi. Positif nih. Positif ya. Jadi membuat data-data itu bisa sampai ke orang yang tepat dan membuat orang itu mau bergerak untuk menuju ke arah yang lebih baik, kayak gitu. Tuh, intinya sih seperti itu sebenarnya, Mas. Provokator lah ya. Positif tapi provokator. Sejak kapan Pak provokator jadi? Saya baru kali Tergantung yang memaknai kan. Iya. Ini positif semua ya Pak ya, kalau positif. Provokator itu positif. Ya kalau provokatornya ke arah negatif. Provokatornya ke arah positif ya positif. Nanti besok kita buka kamus besar Pak. Positif atau negatif Pak ya gitu. Provokator itu netral. Itu kan memastikan orang lain bekerja dengan apa yang kita punya gitu kan. Yes, Jadi dan tepat sasaran. Tepat sasaran. Yang penting tepat sasaran. Intinya tepat sasaran. Berarti sampean nggak kerja dong Pak? Itu kerjaan saya. Itu kerjaan saya Pak. Saat orang lain udah bisa gerak sendiri, saya nggak ngapa-ngapain. Oh berarti saya berhasil Pak. Kalau masa diganti. Yes. Bikin saya nganggur Pak, tolong. Sama kita. Sama Mas. Makanya kita lagi. Performance lagi jelek, saya banyak kerjaan. Itu berarti lagi butuh banyak perbaikan. Oke. Nah, Pak Adit. Oke. Ini kan sebenarnya kalau perusahaan tambang dimanapun cara kerjanya mungkin sama. Ya mirip-mirip lah. Mirip-mirip lah ya. Nah, tapi tadi disampaikan posisi yang sampean dudukin itu tidak semua perusahaan pasti punya gitu kan. Mana Pak? Saya dudukin. Nah, sebenarnya memang perlu nggak sih posisi apa namanya ya? Jabatan tadi apa namanya? Geospatial and Automation Expert. Itu ngeri ya. lingkup kecilnya ya. Serem. MIO dalam lingkup besarnya itu perlu nggak sih sebenarnya untuk sebuah perusahaan? Tergantung dari cara perusahaan memandang sebenarnya. Cara perusahaan memandang pentingnya improvement gitu menurut saya. Jadi ada perusahaan mungkin kalau saya lihat ya di perusahaan-perusahaan yang beberapa perusahaan lain gitu. Ada yang memang masih hanya fokusnya hanya melihat bagaimana bisa beroperasi as planned gitu. Beroperasi as planned ya. Kalau beroperasi as planned kami sebenarnya tidak terlalu diperlukan gitu. Tapi kalau kebetulan di PAMA ini kita di-trigger untuk bukan hanya beroperasi as planned, tapi bagaimana caranya untuk bisa yang tagline kita kan sekarang hyperspeed gitu kan. Jadi gimana caranya kita bisa mencapai sesuatu yang sebelumnya belum pernah kita capai. Nah, kalau udah kita berpikir ke arah situ, artinya kita berpikir ke arah improvement, berpikir ke arah nilai inti ke berapa tuh? 4 nilai inti perbaikan terus menerus. Ya pokoknya perbaikan terus menerus. Saya pura-pura nggak tahu aja nih. Nanti nilai editnya tergantung seberapa besar. Asem. Ya itulah Pak, intinya beruntungnya perusahaan kita sudah bergerak mulai ke arah sana gitu. Karena kita harus sadari ya, industri 4.0 ya sekarang semua sudah bergerak di data scientist. Data itu bukan hanya angka, bukan hanya bukan hanya angka, huruf dan sebagainya, tapi data itu harus bisa dioptimalisasi penggunaannya untuk
perbaikan kita. Jadi kalau cuma data doang buat apa gitu Yes. kan? Data doang nih di atas meja. Selesai, gitu. Jadi memang data ini harus ada fungsinya gitu. Betul. Fungsinya adalah kita merekrut karyawan baru untuk duduk di posisinya Pak Adit ini. Oh iya. Sudah yang nutupin yang TTA tadi tuh. Bukan emang gitu ya Pak ya. Enggak. Canda, Pak. Tapi memang luar biasa sekali. Kalau kita dengar dan kita juga sebenarnya tahu sih Mio itu seperti apa. Di sana itu kesannya memang high tech gitu ya. Ya. Semua teknologi terbaru terkait mining sebisa mungkin diserap, betul ya? Just insya Allah. Insya Allah ya. Paling dasar aja Excel aja dulu udah merem. Aku juga belajarnya dulu sama Mio. Mas. Oh, iya. Gimana sih? Kalau orang Mio nggak bisa Excel, kita balikin. Aduh. Mio ya. Kita jadiin helper mekanik. Susah ya. Gitu Pak. Jadi memang sangat apa namanya ya, kesannya memang high tech sekali. Karena kalau kita lihat semua itu monitor doang, satu ruangan itu monitor doang gitu, penuh sama layar-layar monitor gitu. Nah ini kan sebenarnya apa namanya ya, bisa jadi katakan bagus untuk perkembangan perusahaan, tapi kan tidak semua karyawan kita bisa seperti itu. Maksudnya kadang juga ada perbedaan umur, perbedaan pengetahuan terkait teknologi. Nah itu gimana caranya menyampaikan kepada bapak-bapak yang mungkin beda generasi? Pak Adit kan generasi, Saya generasi apa ya? Z ya. X ya. sebenarnya kita di sini tuh komplit, milenial, Gen Y. Sisanya. Ya gitu ya Pak ya. Yes. Nah itu kira-kira bagaimana untuk menyampaikan bahwa kita tuh data ambil dari segi ini loh Pak. Karena kan bisa jadi tantangan tersendiri ya. Betul. Itu sebenarnya ini Mas ya. Salah satu fungsi utama yang saya sebutkan tadi dari DO. Kenapa ada DO itu? Gimana caranya kita bisa membuat orang melek terhadap data tanpa terkecuali gitu. Bukan hanya orang-orang yang memang dari awal sudah tertarik data, tapi semua orang itu harus bisa kita dekati dan kita buat mereka paham tentang data itu agar mereka mempercayai. Saya ingat banget waktu dulu saya memulai ya 2016 itu pertama kali Mio berdiri di sini ya Mas. 2016 kalau nggak salah launchingnya itu bulan Februari kalau saya nggak salah. Kemudian kita melaksanakan tugas kita untuk MOCS lah dulu bahasanya, Mio Operation Collaboration System gitu. Jadi kita ke lapangan untuk observasi dan berkolaborasi dengan tim lapangan untuk masalah perbaikan gitu. Saya waktu lagi di lapangan observasi, langsung didatangi operator yang memberhentikan unitnya di dekat saya terus, "Hei, sini naik kamu." Ngeri Saya orang baru kan, dari kan apaan nih gitu kan. Nah itu saya diajak naik terus di atas unitnya itu saya dimarah-marahin, "Ini kamu jangan hanya ngomong-ngomong data aja, jangan hanya ngomong data, kamu mancal sini." Gitu. Saya di satu sisi ya namanya menghadapi kondisi gitu emosi pasti ya, pasti emosi. Tapi gimana caranya kita bisa meredam emosi itu gitu, bisa membuat orang yang tadinya seperti itu, sekontra itu gitu ya, menggandeng mereka, Resisten gitu. memberi itu resisten ya, iya benar resisten, menggandeng mereka biar mereka tetap mau bergerak. Dan alhamdulillah saya masih ingat banget orangnya sekarang yang pertama kali manggil saya dan sekarang sudah akrab banget dengan saya, dan dia salah satu operator yang sangat kooperatif terkait itu. Masih di sini ya operatornya? Masih. Catat RP-nya. Saya pastikan Januari nanti naik gaji. Harus. Jadi gitu Mas. Itu kalau nggak ngomong triknya sebenarnya masing-masing personal beda Mas ya. Kita harus sadarin masing-masing kita beda, pribadinya beda. Mas Udin sendiri beda, Mas Darius orangnya beda. Saya untuk memasukkan sesuatu gitu, mendoktrin lah ya bahasa ini, mendoktrin sesuatu ke Mas Udin sama ke Mas Darius belum tentu bisa menggunakan cara yang sama gitu. Treatmentnya akan beda juga kan? Yes. Nah, people handlingnya, komunikasinya harus tepat juga Pak. People handling. Ini bahasa apa nih? Ini kayaknya kita masukin materi training coaching sekarang. Saya mengaplikasikan ilmu Pak, kemarin barusan dapat ilmu nih. Oh iya. Halo Mbak Denya.
Situasional leadership. Situasional leadership bener. Jadi kalau kuadran Pak ya. Gitu, luar biasa. Gitu Pak. Tapi memang ada pengalaman yang paling apa namanya ya? Paling berkesan nggak selain tadi dipanggil operator HD ya? Pernah. Naik. Wah itu pernah saya pengalaman berkesan pertama di sini juga belum lama tuh, ya kan. Terus saya masuk malam, gitu kan. Pernah masuk malam Mas? Nah, Cari PKM Pak. ya, jadi itu saya masuk malam, ya saya dulu yang saya tahu Mio adalah bagian pusat data, kemudian saya apa data yang ada udah saya sampaikan secara gamblang gitu sama semua orang gitu kan. Ini tanpa filter sama sekali gitu. Terus saya langsung pada saat itu juga ditelepon dan nelfon PM pada saat itu. Maksudmu apa? Kamu mau ngancurin NTBU ya? Siapa nih? Nomornya gak ada di lupa. Saya waktu itu ke PM tuh aduh Pak, ngeri banget lah gitu ya. Saya langsung dimarah-marahin gitu kan. Beliau emosi banget tuh. Kamu mau ngancurin NTBU ya? Kok kenapa data kayak gitu di-share nggak di-filter siapa yang butuh, siapa yang ini gitu kan, intinya kayak gitu. Saya langsung salah apa gitu. Akhirnya saya sampaikan, akhirnya besok ketemu sama beliau besoknya. Dan ya udah saya menjelaskan saya Pak mohon maaf bla 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 gini, dan itu jadi pelajaran buat saya sampai sekarang bahwa data itu harus disampaikan dalam porsi yang tepat kepada orang yang tepat gitu. Tidak semua data Ada seninya lah ya. Ada seninya gitu, intinya sih kayak gitu. Itu wah deg-degan banget Mas, orang baru ya, langsung ditelepon PM, saya nggak kenal, nggak ngomong dulu saya siapa kan. Terus langsung, kamu maksudmu apa? Mau ngancurin itu? Ini apa nih? Saya bingung kan waktu itu. Ya wislah, itu bagian dari cerita seru sih. Jadi saat ini Pak, ini amatir banget sih, ada lawannya Pak. Gitu. Ya, oke. Penting intinya dapat lah ya. Intinya dapat. Saya hormat patahannya. Maaf saya salah dulu Pak. Nanti kita share ke Pak. Ada loh nanti. Oh iya. Kita udah punya. Patahan subscribe ya. Kasihan nggak ada yang subscribe nih orang nih. Wih, udah sama loh subscriber kita sama Atta Halilintar. Luar Atta biasa. Halilintar 22 juta. Ini 22 orang. Luar biasa. Cuman beda JT doang. Kita udah tiap cuti naik. Mau ketawa tapi kasihan. Jadi sudahlah. Jadi memang audit ini prosesnya nggak instan juga ya ternyata ya. Prosesnya cukup lama dan memang proses itu akhirnya yang membuat karakter Pak Dit seperti sekarang ini. Kalau Kayak gimana tuh Pak? Ratusan. Ya, jadi gitu Pak. Memang Pak Dit ini karakter yang luar biasa kalau di sini ya. Ngecapnya luar biasa. Harapannya apa? Harapannya bagi apa namanya ya, bagi Mio mungkin ya, dan juga bagi Pama. Nah terkait kan sekarang memang generasinya udah beda, tadi sampaikan bahwa memang dulu masih seperti itu. Sekarang itu anak baru nggak dikasih data dia nanyain, bisa jadi nanyain gitu ya. Kok nggak ada datanya sih? Saya suruh ngapain hari ini? Kalau Mas Udin nggak perlu ini anti sama data, kalau saya nanya gitu ya. Kalau Mas Udin kan nggak perlu. Oh, jadi ini maksudnya untuk menjelaskan generasinya ya? Generasinya, perbedaan generasi kan. Dulu mungkin pas waktu sampean awal-awal buka Mio, generasinya yang seperti tadi sampean bilang. Sekarang generasinya kan beda lagi tuh. Anak-anak bener-bener fresh, milenial, yang kalau nggak dicolek dia nggak akan nyolek gitu, nggak akan negur. Ketemu papasan aja belum tentu negur gitu. Nah, itu gimana? Pak ini besok diganti baygon aja. Sponsor bukan. Lalu aja. Nyaman. Lu saking ininya lu laler aja nonton ya. Iya, saking menariknya Saking konten sore hari ini. Bau mandi nih. Iya. Apa tadi Pak bertanya doang? Iya sih. Ini ya, apa namanya, harapannya ke depan ya, kita menghadapi orang yang berbeda. Kalau saya pribadi sih, ya memang saya yakin pasti setiap orang ada ininya, ada perbedaan. Tapi
kalau saya melihat, mungkin nggak semua orang sependapat sama saya Pak ya, tapi menurut saya setiap orang itu berbeda-beda, terlepas dia dari sebutan gen Y, gen Z, gen apa, gen halilintar. Setiap orang itu sudah unik dan berbeda sendiri masing-masing gitu. Jadi kalau dibilang mungkin orang kawan-kawan yang zaman sekarang itu lebih apa ya, lebih cuek lah ya. Cuek ya, lebih cuek ya mungkin di sebagian besar iya, sebagian kita lihat ada, tapi nggak semuanya juga gitu kok. Sama kayak dulu tuh katanya orangnya orangnya Aku tanda kutip aku kolot dan sebagainya gitu lah ya, tapi nggak semuanya gitu, ada sebagian besar juga yang berbeda gitu. Balik lagi intinya gimana caranya kita bisa mendekati gitu ya, bisa megang mereka lah gitu misalnya dengan cara masing-masing, dengan caranya sendiri-sendiri gitu. Kalau kita kenali orangnya, kenali dia seperti apa, karakternya seperti apa ya, dekati dengan caranya gitu. Yes, nggak peduli ini ya gen apapun, saya rasa sama aja kok gitu Mas. Dan siapapun mereka, kalau mereka sudah bisa kita dapatkan gitu ya, itu tuh enak kok, semuanya enak aja kok diajak kerja. Sebenarnya semua itu akan mudah kalau sudah engage ya, sudah terikat gitu ya. Benar. Itu sih sebenarnya yang menurut saya sih. Jadi tidak ada trik-trik khusus menghadapi ini. Di bagian saya ya yang saya hadapi mungkin nggak tahu, mungkin di bapak yang ini masternya master ya kan, core of the core. Kalau kami ngadapin yang lain sebenarnya nggak ada masalah, ngadapin sama. Iya, semua boleh. Itu yang bikinnya lalat dari tadi masuk. Iya. Enak banget ya. Ini ada yang belum mandi antara kita bertiga ini. Ya, kalau saya sih sudah kemarin. Kalau saya sih ngikutin selebritis yang lagi saya idolakan. 3 hari sekali mandinya. Kok pada rajin-rajin ya? Harus pakai data dulu sebenarnya. Dianalisa dulu apakah mandi ini bisa menambah kegantengan atau tidak, baru diputuskan. Putuskannya itu pun harus lewat meeting. Harus lewat meeting, jadi luar biasa ya. Oke Pak Adit, terima kasih. Mungkin luar biasa ya pengalaman Pak Adit ini di dunia pertambangan, sangat luar biasa. Bagi adik-adik yang sekarang masih kuliah di junior-juniornya Mas Adit di UGM atau di teman-teman fakultas kampus lain yang terkait pertambangan, yang pengen tahu sih dunia tambang itu seperti apa, bisa cari Pak Adit ya. Bisa dicari Pak. Nanti kita kasih lah nomor teleponnya. Sama nomor rekening dulu. Kalau ada yang perlu bantuan gitu ya, maksudnya kuliahnya tersendat masalah dana gitu, perlu beasiswa, ya. Cari juga Pak Adit. Yes, cari saya, terus nanti saya alihkan, Pak ada yang minta bantuan. Emang gue siapa? Cari saya. Soalnya nggak ini Mas, kalau kita kasih ini hari ini, podcast hari ini nomor telepon doang, mungkin nggak begitu banyak yang minat kan. Makanya kalau kita mau bantuan atau apa, beasiswa gitu, apapun kan jiwanya pertambangan sekali. Jadi apapun dilakukan untuk kemajuan dunia pertambangan Indonesia. Wow. Nah itu aku mau nanya yang serius nih Mas, serius nih. Serius ini masalah yang umum nih, apa namanya? Terakhir ini tadi tak lihat artikel nih, ada artikel harga batu bara lagi turun Mas. Oke. Itu sebenarnya aku penasaran sama, ya kita nggak ngomongin Pamal lah ya, ngomongin semua, ngomongin dunia, mungkin gara-gara COVID lah, harganya lagi turun banget. Itu gimana kira-kira menurut sama Mas? Tadi kok nggak koordinasi? Ini Pertanyaan saya agak belajar dikit. Ini pertanyaan surprise kan? Surprise enggak loh. Saya sungguh kaget sekali. Kan kalau nggak tahu tinggal jawab nggak tahu. Nanti kita sampaikan di sini kalau nggak tahu. Aduh, bikin malu saya. Nanti kita share ke Auto MOCS. Ini cuma masalah wawasan kok. Tolong. Agak kuat.
Ya yang saya baca beberapa hari yang lalu, yaitu beberapa hari yang lalu saya jujur belum update dengan kondisi terakhir gitu. Itu emang harga batu bara cenderung decline terus ya, cenderung menurun terus. Terakhir kalau nggak salah di 51 atau 50 sekian gitu ya, 50 sekian. Dimana itu sangat mengancam kondisi kita gitu, karena jujur aja beberapa tambang ya itu punya owner, terutama owner itu kalau saya nggak salah, karena itu saya juga di owner itu punya pokoknya itu kayak rate untuk hidup lah gitu. Mereka baru bisa hidup saat harga batu bara sekian kayak gitu. Dia baru bisa hidup dan baru hidup ya, belum profit gitu. Jadi dengan kondisi yang kayak sekarang, mau tidak mau, suka tidak suka, kita kan nggak bisa mempengaruhi harga ya. Harga itu adalah sesuatu yang hanya bisa kita terima dan kita hadapi tanpa bisa kita ubah-ubah nih harga gitu. Iya kan, ngomong demand sama supply gitu kan. Yes. Demand dan supply kita betul. Nah, makin kita supply banyak ya kan, dengan demand yang tetap, harga akan turun. Nah, mau nggak mau dan suka tidak suka, kita harus selalu melakukan perbaikan di situ. Gimana caranya tadi untuk mengurangi bahasanya itu apa sih, saya lupa. Pokoknya prinsip ekonomi lah ya, semakin kecil kosnya yes, untuk menghasilkan kesempatan kita untuk hidup makin tinggi, Pak. Misalnya. Kesempatan hidup kita akan makin tinggi, kita bisa tetap sustain dengan kondisi yang ada sekarang, kayak gitu sih. Gitu sih Ya, pesannya ke semua miners lah ya, ke semua penambang lah ya, harus lebih hemat sekarang. ngomong apa sih aku sih? luar biasa. Oke teman-teman, ini sebenarnya saya mau banyak pertanyaan, kita masih cukup banyak pertanyaan dari para followers, subscriber. Yang cuma dua tadi ya. Teman-teman yang nonton itu udah banyak mengirim list pertanyaan. Banyak ribuan bahkan. Tapi karena bukan ke kita sih. Pertanyaan besar ini bikin apa sih? Bener itu, ada Iya yang kan? komen satu di satu-satunya satu-satunya komen. Ini acara apa? Dan itu bos kita. kita punya 5 pertanyaan yang harus dijawab dengan cepat. Pakai mikir. Bukannya selama ini mas. Tolong jangan paksa saya untuk mikir, Pak. Tolong. Pilihan pertama. Makan atau minum? Minum. Minum. Oke, minum. Mio atau engineering? Mio. Naik gaji atau naik golongan? Naik gaji. Oke. Tambang atau oil and gas? Tambang sekarang. Ada sekarang. Nama saya masuk dalam waiting list, Pak. Batu bara atau emas? Batu bara sekarang. Cuci atau PCS? Cuti. Keluarga atau perusahaan? Warga. Oke. Oke, kita mungkin karena durasi itu udah kayak, karena mahal Pak biayanya Pak. Iya, mendatangkan Yang mahal. Ya rate-nya per detik. Jadi kita tadi sewanya nggak lama-lama. Kita cuma 1 jam 2.000 ya Pak. saja 5.000. Ya udah. Oke. Itu barangkali yang bisa kita lakukan ngobrol-ngobrol sersan hari ini. Semoga bermanfaat, ambil manfaatnya kalau bermanfaat. Kalau misalnya agak krik-krik ya paksa sedikit ketawa lah. Saya menghargai kita yang bikin susah loh bikin ini. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, dan teman-teman semuanya minta tolong dibagikan kemanapun boleh, dibagikan ke tetangga, ke saudara, semuanya boleh. Silahkan dibagikan sebanyak-banyaknya. Mohon dibagikan teman-teman. Oke, kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini Dengan Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.